wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Kenalkan, saya Wahyu Dwi Herawati, CGP Angkatan 10 dari Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu Diseminasi dan Penerapan Budaya Positif di Lingkungan SD Negeri 1 Kraguman. Tidak lupa juga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator Ibu Agung Puji Lestari dan pengajar praktik Ibu Sri Rahayu yang telah memberikan motivasi dan bimbingan sehingga aksi nyata modul kali ini bisa dilaksanakan. Rencana kegiatan dalam aksi nyata kali ini yaitu penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Kraguman dan diseminasi kolaborasi bersama Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kraguman. Penerapan budaya positif. SD Negeri 1 Kraguman menerapkan budaya positif dengan melakukan beberapa pembiasaan, antara lain senyum, salam, sapa, sopan santun. Kemudian, pembiasaan Jumat sehat dengan melakukan olahraga bersama setiap hari Jumat dan Jumat bersih, yaitu gotong royong yang dilakukan semua warga SD Negeri 1 Kraguman. Dan juga untuk membentuk siswa berkarakter religius, SD Negeri 1 Kraguman melaksanakan sholat duhur berjamaah dan sholat duha. Berikut video diseminasi kolaborasi budaya positif yang telah saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Maninggo SPD selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi disiplin positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Di sini saya Emi Suprianayanti selaku moderator pada acara diseminasi kali ini meminta izin untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyajian, yang keempat tanya jawab, kelima penutup. Marilah kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diseminasi disiplin positif pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Maninggo SPD. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta diseminasi budaya positif YGB Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah banyak memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SDN 1 Kraguman dalam kegiatan diseminasi budaya positif
CGP Angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Bapak Ibu semuanya? Sehat. Ibu Bapak yang saya hormati, di dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini memang tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan bagi calon guru penggerak. Dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini, besar harapan kami dari Ibu Bapak peserta ini nanti bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Setelah kegiatan ini berlangsung, bertujuan supaya nanti bisa melaksanakan dari apa yang sudah disampaikan nanti dari calon guru penggerak, yaitu di sini ada 2 guru. Yang pertama yaitu Dwi Ayu Dian Pasa dan Wahyu Dwi Herawati. Ibu Bapak yang saya hormati, dengan adanya guru penggerak, maka di satuan pendidikan diharapkan banyak berbagai inovasi dan kreasi supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik di satuan pendidikan masing-masing. Karena guru merupakan peran yang strategis di dalam dunia pendidikan. Karena berhasil dan tidaknya di dalam dunia pendidikan itu tidak lepas dari peran serta dari Bapak Ibu guru semuanya. Maka dari itu dari pemerintah mengadakan program guru penggerak. Walaupun keberhasilan itu tidak hanya tergantung dari Ibu Bapak semuanya. Ada berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi berhasil dan tidaknya di dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, dengan adanya peran guru yang strategis itu bisa dipengaruhi karena dari kodrat alam. Yang dimaksud di sini kodrat alam yaitu dari si anak atau peserta didik itu dari asal usulnya, bibitnya, gennya itu dari kedua orang tua. Kemudian yang kedua yaitu dari kodrat zaman. Maka dari itu setiap guru dan peserta didik itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman ketika ataupun saat ini berlangsung. Maka dari itu tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh guru penggerak yang sampai saat ini yaitu pelaksanaan diseminasi budaya positif untuk menciptakan karakter peserta didik di satuan pendidikan khususnya di SDN 1 Rangkuman. Ibu Bapak yang saya hormati, saya pribadi selaku kepala sekolah SDN 1 Rangkuman mengharapkan dengan adanya guru penggerak di SDN 1 Rangkuman bisa membawa kreasi dan inovasi pendidikan di SDN 1 Rangkuman semakin lebih maju, semakin lebih berkembang, semakin lebih bisa menciptakan berbagai macam prestasi yang disampaikan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira sambutan dari saya akan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Ibu Bapak semuanya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan sampai di sini sambutan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Bapak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Malinggo SPD yang telah memberikan sambutan pada pagi hari. Acara selanjutnya yaitu penyajian diseminasi budaya positif oleh Dwi Ayu Dian Pasa dan Wahyu Dwi Herawati. Kepada Dwi Ayu Dian Pasa dan Wahyu Dwi Herawati kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Maninggo selaku Kepala Sekolah SDN 1 Praguman dan Bapak Ibu semuanya peserta diseminasi disiplin positif pada pagi hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk acara diseminasi yang akan kita sampaikan pada kali ini. Perkenalkan, kami penyaji yang pertama, saya Dwi Ayu Dianpasya dan saya Wahyu Dwi Herawati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Klaten ingin melaksanakan diseminasi modul 1.4 dengan topik disiplin positif. Pada topik ini ada 7 tema yang akan kita sampaikan nantinya, yaitu paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keempat, materi yang pertama akan disampaikan oleh penyaji pertama, yaitu Dwi Ayu Dianpasya, dan yang selanjutnya oleh saya. Tapi sebelumnya, supaya diseminasi ini lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu semuanya. Ya, coba ice breakingnya yang pertama, coba kita memegang pundaknya teman kanan kita salah satu aja. Ya, semuanya pundaknya dipegang tangan kanan aja, ya, dipegang sudah. Coba yang paling kiri berarti dia dulu aja, ya. Coba sekarang begini. Hai Besti. Hari ini saya dan kamu menjadi peserta diseminasi disiplin positif. Ingatkan saya nanti ya. Jika saya bermain HP terus. Dan tidak fokus dalam diseminasi kali ini. Semoga diseminasi kali ini menyenangkan. Sekarang tangan yang kiri tadi teman kebalikannya sekarang. Sudah? Hidupkan lagi ya. Ya Besti. Akan saya ingatkan. Jika kamu bermain HP dan tidak fokus dalam diseminasi kali ini. Kita sama-sama semangat ya. Oke, sekarang kita tos dengan pasangan kita masing-masing. Iya. Oke. Terima kasih. Ini adalah ice breaking pertama dari kami penyaji berdua. Yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh penyaji pertama, yaitu Dwi Ayu Dianpasya. Monggo. Terima kasih Bu Ira dan Bu Eni. Langsung saja kita ke materinya, Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ini kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Nanti saya yang nyanyi nggak apa-apa. Bapak Ibu cukup semangat gitu ya. Tapi suaranya yang lantang ya. Itu hebat dan hore. Semangat, hebat dan hore. Yuk. Bapak Ibu semuanya semangat. Bapak Ibu semua orang hebat. Kita di tempat ini untuk diseminasi, berdiskusi dan berkolaborasi.
murid, petani adalah kita sebagai guru. Sehingga kita harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan dengan membangun budaya positif. Jadi, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lanjut, budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu terapkan sebagai kebiasaan untuk membentuk karakter baik pada murid? Coba Bapak Ibu bisa berbagi. Bu Afi, Bu Oka. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menceritakan sedikit tentang budaya positif untuk membentuk karakter baik pada murid, terutama di sekolah kami. Yang pertama itu pembiasaan di pagi hari, itu guru-guru di depan menyambut siswa, itu dengan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kemudian pembiasaan seperti sholat duha bersama-sama, lalu ada sholat duha bersama-sama. Lalu pembiasaan anak untuk mengucapkan kata ajaib, terutama bagi saya kan guru kelas 9. Itu biasakan anak untuk berkata terima kasih, tolong, permisi, kemudian minta maaf jika melakukan kesalahan. Mungkin sekian dulu, terima kasih. Terima kasih, jawabannya luar biasa sekali ya, budaya positif yang sudah dilakukan. Kemudian ini saya akan tampilkan beberapa budaya positif yang sudah diterapkan di SD kita, SDN Samutra Kuman. Yang pertama, bersalaman dengan guru di pagi hari ketika masuk gerbang sekolah. Yang kedua, kegiatan religius, yaitu salah satu penerapannya beribadah sesuai dengan keyakinan dan ajarannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kegiatan nasionalisme diimplementasikan dengan berpikir maupun bertindak demi kepentingan bangsa dan negara. Salah satu implementasinya adalah dengan melaksanakan kegiatan upacara bendera di hari Senin dan hari-hari nasional. Untuk selanjutnya, kegiatan bergotong royong, yaitu dengan melaksanakan kerja bakti rutin membersihkan sekolah bersama dengan semua siswa di sekolah maupun tenaga pendidik. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan P5, salah satu kegiatan yang memanfaatkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada anak. Di situ terlihat anak-anak membuat jasuke dan juga di situ ada marketing. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah diskusi. Kegiatan ini bisa menjadi wadah pengembangan diri dan menghargai perbedaan pendapat. Bapak Ibu, jadi budaya positif itu dapat dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan dan keteladanan kita sebagai guru dan membentuk lingkungan yang positif, tentunya dengan dukungan warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama, membentuk kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Jadi konsep utama modul budaya positif hari ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Ira tadi sudah ada 7 pokok. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Mari kita saksikan video animasi lagi ya Bapak Ibu.
begitu aja. Bapak Ibu, jika memposisikan kita sebagai guru, adakah yang bisa membantu menjawab kenapa saya meminta Bapak Ibu menyaksikan video ini? Apa hubungannya? Jadi Bapak Ibu sama dengan kita sebagai guru. Apakah sebagai guru itu kita hanya segitu aja? Berangkat sekolah hanya berangkat, nanti tinggal ngajar, nanti duduk menjelaskan kepada siswa, lalu kita pulang. Apakah segitu aja hidup kita sebagai guru? Pasti kita akan menginginkan adanya perubahan. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang manusia. Statement Erpoli. Jadi Bapak Ibu, pada pembelajaran dengan paradigma baru kali ini adalah pembelajaran dengan paradigma perubahan. Yang bagaimana Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Sudah ada lagunya ya? Ya, kita nyanyikan bareng-bareng yang bisa. Ya, bersama-sama ya Bapak Ibu, ada berapa profil pelajar Pancasila? Nah, yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Jadi hubungannya dengan perubahan, mari Bapak Ibu kita melakukan perubahan paradigma baru. Dari yang tadinya kemarin mungkin saya dan juga lebih ke saya dan mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin masih menerapkan stimulus respon yang realitas kebutuhan itu kita sama, maka kita rubah ke teori kontrol. Jadi realitas bahwa kebutuhan siswa itu tidak sama atau berbeda. Kalau yang kemarin semua orang melihat hal yang sama, mari kita rubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sebelumnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mari kita rubah menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, mari kita rubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, mari semuanya kita rubah menjadi hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, mari kita rubah Bapak Ibu menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mari semuanya kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Serta model berpikir menang atau kalah. Mari Bapak Ibu kita rubah menjadi model berpikir menang. Apa itu arti dari disiplin positif Bapak Ibu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Nah, di sini untuk mendapatkan kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yaitu nilai universal. Bagaimana pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal? Sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal itu. Hanya saya mengambil beberapa sampel nilai-nilai universal, di antaranya adalah persahabatan, empati dan suka menolong, saling menghormati, kreativitas, mandiri, beriman, dan berkebinekaan global. Pasti di luar sana juga Bapak Ibu sering menghadapi, menemukan kebajikan universal yang lain. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seseorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah memahami karakter serta kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhan peserta didik itu apa saja Bapak Ibu? Kebutuhan peserta didik itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? 5. Ada 5. Di situ sudah ada 5. Apa saja Bapak Ibu? Ada bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan, lanjut penguasaan dan kesenangan. Apa itu kebutuhan tadi bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk mempertahankan hidupnya, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan merasa senang, yaitu kebutuhan akan disenangi untuk mencari kesenangan, misalnya bermain dan tertawa. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup masing-masing seseorang. Bapak Ibu, mari kita kelompokkan berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Coba Bapak Ibu di sini, ayo kelompokkan. Kalau nyetir mobil itu seru, berarti kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Kesenangan. Ayo, aku bisa bermain dengan teman-temanku. Kebutuhan apa? Kebebasan. Aku membacakan puisi hasil karyaku di depan kelas. Apa? Penguasaan. Ibuku membawakanku bekal enak sekali. Kasih sayang. Kemudian aku bisa pergi kemanapun aku mau. Oh ya, seperti tadi kan Bapak Ibu, kita sudah menjelaskan. Coba untuk kebutuhan, mohon untuk di sini saya sediakan kertas. Jadi nanti mohon untuk kebutuhan manusia di situ. Nah, ini ada gambar. Di sini ada gambar Bapak Ibu, dan mohon untuk Bapak Ibu membantu menempel macam-macam kebutuhan manusia. Kertasnya ada di samping Bapak Ibu. Monggo di sini silahkan Bapak Ibu menempel, membedakan kebutuhan apa yang ada di tangan Bapak Ibu sekarang.
Jadi di sini ada kebutuhan akan menampilkan hasil karya, puisi menampilkan hasil karya. Jadi di sini merupakan bagian dari kebutuhan penguasaan. Dan juga di sini sini coba Bapak Ibu, ini apa Bapak Ibu? Ini makan Bapak Ibu. Jadi makan itu merupakan kebutuhan apa Bapak Ibu? Survival. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian di sini naik mobil itu seru sekali. Berarti apa Bapak Ibu? Kesenangan. Kemudian di sini ada, wah aku bebas pergi kemanapun yang aku suka. Berarti kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Terus selanjutnya ini, aku bisa pergi dengan teman-temanku. Kasih sayang dan rasa diterima. Betul sekali Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Selanjutnya, Dinda, jika kita menemukan kasus di sekolah, Dinda, seorang anak kelas 2 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu. Apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Di sini apa yang diceritakan Dinda oleh ibunya? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Oke, kita skip dulu ya. Nomor 2, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Oke, yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, ada kesenangan. Oke. Yang selanjutnya, aku kesel gambarku di situ malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di kelas. Nah, itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Penguasaan. Iya, tadi kita bahas bersama nih Bapak Ibu. Di sini ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Berarti itu kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti di situ kebutuhan kasih sayang dan diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti di situ kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di kelas. Di situ menunjukkan kebutuhan akan penguasaan. Jadi Bapak Ibu, siswa dalam melaksanakan disiplin positif itu pasti tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai. Sama seperti kita sebagai Bapak Ibu guru. Apakah kita pernah melaksanakan hal sesuatu, kita itu akan ada tujuannya? Ada tujuannya kan kita melakukan hal atau sesuatu? Pasti ada, sama dengan siswa kita. Jadi pasti siswa memiliki motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. 3 motivasinya diantaranya: 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Dan selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri. Coba kalau tadi sudah ditentukan ya, kalau itu ada
ada 3 motivasi. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih motivasi yang pertama, yang mana? Ternyata kita sepakat memilih motivasi yang ketiga. Coba sekarang Bapak Ibu perhatikan video kali ini. Pertanyaan pertama, hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, betul. Jawabannya gajah Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Begini, jawabannya dua gajah Pak Guru. Keluar. Baik, mungkin ini sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mungkin kalau jawabannya salah buat onar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru semacam bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah Pak Guru. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Yang kedua, jadi jawabannya apa? Tidak jawab. Ya, itu tadi salah satu film pendek ya dari Mukidi dan gurunya. Ya emang ya di setiap kelas itu kita menjumpai siswa-siswa yang seperti itu. Meskipun sebenarnya jawaban Mukidi itu ada benarnya ya, tetapi itu dilihat sangat-sangat menyebalkan gitu, tidak sesuai dengan kita gitu. Ya, terus bagaimana itu sikap kita? Nah ini film pendek tersebut itu hal-hal yang kita hadapi sehari-hari ya. Boleh ini pertanyaan, bolehkah memberikan reward dan menerapkan hukuman pada siswa seperti film yang tadi ada hukuman Mukidi disuruh keluar kelas gitu, terus habis itu tidak boleh mengikuti pelajaran itu, kira-kira boleh nggak kita menerapkan hukuman pada anak? Ada yang mencoba menjawab? Gimana? Monggo. Untuk reward pasti ada. Kemudian kalau hukuman sampai siswa keluar kelas atau disuruh berdiri di atas kursi atau berdiri di depan, itu tidak boleh. Tetapi kita memberi motivasi kepada anak itu, memberi pancingan lagi agar
tambah wawasan anak tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih, jawabannya sangat-sangat jelas ya. Mungkin ada yang ingin menjawab lagi selain Bugilo? Boleh nggak sih kita memberikan ribet tadi? Iya, pintar sekali mungkin. Tadi kan yang pertama bisa menjawab ya, gajah. Oh iya, pintar sekali. Terus yang berikutnya tidak bisa menjawab terus dihukum. Boleh nggak kira-kira? Terima kasih. Kalau menurut saya memberikan reward dan hukuman itu sah-sah saja ya. Yang jelas nanti kita berikan penjelasan, berikan alasannya dengan baik. Kenapa sih diberi reward, kenapa sih diberi hukuman? Nah itu harus kita jelaskan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih buat jawaban yang tentunya sangat hebat ya. Sebentar, ini saya bahas terlebih dahulu ya. Terkadang reward itu bisa memotivasi siswa, ya. Dengan reward siswa-siswa ini bisa termotivasi. Tetapi terus ada kasus seperti ini. Kalau tidak ada reward, kira-kira anak bisa termotivasi nggak? Karena rewardnya nggak ada penghargaannya, saya nggak melakukan. Atau hanya melakukan, nanti saya melakukan aja, kalau nggak saya melakukan nanti dihukum. Kira-kira ada kasus seperti itu. Terus kira-kira boleh nggak? Ternyata kita itu bukan hukuman ya, tetapi lebih ke konsekuensi. Ya, siswa itu harusnya diberi konsekuensi, bukan hukuman. Kira-kira kalau menjawab pertanyaan salah, konsekuensinya apa? Ayo kita bahas bersama-sama, diskusi bersama-sama ini. Ya, jangan lalu anak itu langsung disuruh keluar dihukum. Itu sepertinya itu akan membuat anak malah mempunyai pikiran negatif. Selanjutnya coba ada kasus seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya nih, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Ivanya malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, ya. Terus anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini adalah sebuah kasus yang dialami oleh Iva. Terus kemudian pertanyaannya dari kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Terus kalau setuju atau enggak, mengapa? Kira-kira ada yang menjawab? Ya? Nggih, monggo. Menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva itu termasuk hukuman ya, dan saya tidak menyetujuinya karena dia memberikan hukuman kepada anak itu malah akan memberikan dampak yang negatif kepada anak, terutama akan menimbulkan mungkin anak itu akan jadi merasa rendah diri, terus dia bisa juga malah menjadi benci atau dendam ke gurunya, jadi malah tidak ada perbaikan di anaknya ke depannya. Terima kasih saya. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Berarti tidak setuju ya, karena itu berupa hukuman ya. Terus pertanyaan berikutnya, kalau itu berupa hukuman, sebuah hukuman, itu tadi sudah dijawab oleh Bu Retno.
sebuah hukuman. Terus ini, apakah kita setuju dengan pernyataan Bu Retno? Apakah dia itu hukuman atau konsekuensi yang diterima Iva? Jadi Bu Retno tadi menjawab nggak setuju karena itu hukuman. Apa benar pernyataan Bu Retno? Apa itu hukuman? Atau malah itu sebuah konsekuensi? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya saya setuju. Nah, Bu Retno itu hukuman. Oh enggak, saya itu konsekuensi. Mungkin ada yang tidak setuju pernyataan seperti itu. Setuju ke siapa? Bu Retno. Oh, setuju dengan Bu Retno karena itu hukuman ya. Iya, itu sebuah hukuman. Jadi itu akan menimbulkan dampak negatif kepada anak. Jadi positif, pikiran negatif itu timbul pada anak. Nih, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Bedanya hukuman dengan penghargaan. Kalau hukuman, kalau kita identitas, memberi konsep disiplin dengan identitas gagal itu kalau hukuman menyakitkan. Terus anak menjadi tidak nyaman, bersifat memaksa, terus kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Terus kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas karena kalau tidak ada penghargaan mereka tidak berkreativitas gitu ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Terus kemudian di sini adalah konsep disiplin dengan identitas berhasil. Kalau tadi sebenarnya bukan hukuman yang harus, tetapi konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih ke penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Di sini kalau kita memberikan restitusi itu murid bertanggung jawab sesuai perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nih, hukuman atau konsekuensi? Di situ ada pernyataan, tolong Bapak Ibu bersedia menjawab nih. Ini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi ya. Bertanggung jawab, anak lebih bertanggung jawab. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, kita sepakati ini merupakan hukuman. Terus kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, lebih bertanggung jawab. Ini konsekuensi ya, ini konsekuensi. Terus kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 nih. Pukul 12 disuruh berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan temannya saat pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Diminta telanjang kaki. Hukuman ya. Bisa membedakan mana hukuman, mana yang konsekuensi. Hukuman itu mungkin bisa menimbulkan efek negatif kepada anak, tetapi kalau konsekuensi itu kita anak lebih bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Terus selanjutnya tema berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, teman dan manajer. Untuk mempelajari satu-satu ini, nanti saya minta Bapak Ibu
semua menyaksikan sebuah video, dan di video itu ada kalimat-kalimat yang dimana nanti bisa membedakan, oh itu kontrol kita sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah sampai manajernya. Coba nih Bapak Ibu perhatikan video yang pertama sebagai posisi penghukum. Ya Pak, sini kamu. Perhatikan kalimat yang diucapkan Bapak Guru. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. Saya malas sekali ya jadi anak. Dasar malas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sama, kamu keliling lapangan upacara 2 kali. Ini tadi sudah dijelaskan di awal dia sebagai penghukum. Kita lihat dari video tersebut posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya ini berbicara dengan nada tinggi dan menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyindir kayak yang dilakukan Bapak Guru tadi ya kepada Bapak. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Disuruh lari ke lapangan gitu tadi. Dampak yang terjadi jika berada pada posisi penghukum adalah murid akan cenderung memberontak dan bahkan yang dikhawatirkan itu dapat menyimpan dendam kepada kita. Ini posisi penghukum. Coba sekarang kita lihat perbedaannya. Yang video yang kedua. Siapa? Siapa? Kamu kenapa berlari nak? Ya Tuhan, kamu tenang ya. Di Bapak kita. Maaf Pak, Gusti, siapa? Kamu suka ya kalau Bapak jadi kepala sekolah? Terus Bapak harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau Bapak bisa jadi kepala sekolah, Bapak. Maaf Pak, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Bapak susah lagi ya nak. Bapak tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Ini adalah tadi posisi pembuat merasa bersalah. Okay? Posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Kenapa kamu terlambat lagi nak? Gitu ya. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kalau begini terus, nanti saya dihukum Pak Kepala Sekolah, gitu ya. Terus ketika guru mengambil posisi pembuat merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang paling bersalah dan ia menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian video berikutnya, posisi berikutnya, posisi sebagai teman.
Siapa? Pak. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya? Iya Pak, jadi ibu saya terlambat membangunkan saya Pak. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya Pak, saya memang terlambat tadi. Biar saya lari tetap lambat saja Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng bapak dong. Ini bapak bisa kan? Bisa Pak. Ya sudah sana masuk kelas. Bapak beresin urusan asisten kamu ya. Kamu ini ada saya. Ya itu sebagai teman di situ dijelaskan begini posisi. Dalam posisi sebagai teman, guru berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Kemudian murid merasa senang. Kamu kan biasanya larinya paling kencang gitu ya, senang dipuji gitu ya. Terus habis itu aman dan akrab dengan guru. Identitas yang terjadi adalah identitas sukses atau berhasil, bisa berhasil. Namun ada namunnya di sini, karena ini masih berupa dorongan eksternal dari gurunya, bukan dari si Dava sendiri. Sehingga ada ketergantungan murid dengan orang-orang tertentu saja. Murid bisa berbuat baik dengan orang-orang tertentu saja. Nah, itu berbuat baik pada saya. Sebagai teman, saya berbuat baik juga. Kamu tidak sebagai teman, saya tidak berbuat baik juga. Itu ada namunnya ya, berhasil tapi ada namunnya. Kemudian posisi selanjutnya yaitu pemantau atau monitor. Siapa? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Siapa sudah tahu konsekuensinya kan? Kita terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan. Memantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Ini kan jam 7 kamu harusnya masuk. Jam 7:20 nih kamu baru datang. Nanti jam 9:30 kamu harus melakukan konsekuensi, gitu ya. Guru ini mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, kamu ya, nanti ya, itu seperti itu. Terus itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Siapa? Masa saya terlambat? Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ini Dok? Apa? Saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin apa? Jadi apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut?
Iya Pak, saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba memberitahu kamu secara amanah ya Pak. Baik, kalau Bapak lupa mengantar hal-hal di rumah, ada orang yang kira-kira sedang membantu mengingatkan tidak? Ada Pak, saya. Ada lagi selain Pak Budi. Selain Pak Budi, ada itu saya. Baik, jadi yang mengingatkan siapa adalah Pak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Kita akan baik, jadi Bapak akan mengantar alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Bapak agar tidak terlambat bangun. Tidak ada Pak. Baik ya Pak, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Pak, terima kasih. Manajerial ya, posisi yang disarankan membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakan dan guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahan serta dapat mencari solusi untuk menyelesaikannya. Ya, itu tadi adalah contoh 5 video yang memposisikannya yang berbeda-beda. Dari pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, terus habis itu terakhir adalah manajerial. Kira-kira dari kelima itu bagusnya di posisi kontrol yang mana nih? Mungkin ada nanti aja kita permainan dulu coba kita pengen tahu nih Bapak Ibu itu di posisi kontrol yang keberapa Bu? Oh iya. Selanjutnya Bapak Ibu saat ini rasa sudah berada di posisi kontrol yang mana ini? Terus ya ini Bapak Ibu itu ada di posisi kontrol yang keberapa? Ada anunya? Oh itu, oh ya ini dibagikan. Yuk tulis di sticky note dan tempelkan di papan. Monggo dibantu oleh Dwi, ya. Yang itu di situ ada papan posisi kontrol ini kan? Apakah sebagai apa ini Bu? Yang pertama apa ini? Pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer, penghukum dan teman. Ya, yang paling atas ini pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer, penghukum dan teman. Boleh jujur? Nanti boleh jujur. Itu bisa ditempel masing-masing. Kita lihat sebagai apa? Ya, terima kasih sudah menempelkan ya, Bu Dwi. Ya. Ya, ini adalah hasil posisi kontrol Bapak Ibu guru selama ini ya. Sebagai pemantaunya ada 2 orang, jadi ini mengandalkan data-data ya. Kamu jam 7 nih, nanti jam 7 nanti kamu gitu ya. Data kayak gitu ya, monitor formal. Jadi nggak ada kesan wajahnya formal gitu. Terus membuat merasa bersalah. Dava itu ada 1, manajerial 1, temannya ada banyak sekali sebagai teman. Tetapi alhamdulillah posisi kontrol sebagai penghukum tidak ada. Itu ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah ya. Terima kasih. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kalimat-kalimat ya.
patuhi aturan sekolah, lalu lari keliling lapangan gitu. Terus membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Terus nanti kalau Bu Guru dihukum bagaimana? Kalau sama kepala sekolah gitu ya, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu merasa kamu salah nggak apa-apa nih. Tapi besok lagi tidak ya gitu. Terus memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apa peraturan dan konsekuensinya gitu ya. Terus ini manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Ini adalah contoh kalimat yang berada di posisi kontrol masing-masing. Ya ini. Jadi posisi kontrol yang paling sesuai adalah sebagai manajer. Pada posisi inilah guru bisa menjadikan siswanya pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Jadi ada diskusi, kamu salahnya apa? Terus bagaimana? Ini solusinya. Terus kamu bisa melaksanakan nggak berikutnya? Gitu ya. Itu adalah sebagai manajer, ada diskusi di situ. Jadi guru tidak boleh mengkritik dan sebagainya. Nanti kalau kita terlalu sebagai teman, udah ini saya hari ini saya maafkan gitu ya. Nanti tidak ketergantungan gitu. Dan materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curahan pendapat. Keyakinan kelas ini dan keyakinan kelas ini ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Bapak Ibu, abstrak di sini kalau jenengan kalian Bapak Ibu kalau melihat tes kalian tulis itu bagian abstrak di bagian mana? Paling depan, paling penting itu meringkas semuanya, menyeluruh ya. Jadi diharapkan keyakinan ini bersifat lebih abstrak, penting dan menyeluruh, bukan hanya sekedar peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus kemudian berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan dengan curah pendapat bersedia meluangkan waktu. Kemudian menumbuhkan budaya positif ini ada tujuan. Melalui keyakinan kelas itu ada tujuannya. Yang pertama, mengenalkan keyakinan kelas pada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Nah ini mari Bapak Ibu kita bersama-sama membuat keyakinan kelas di papan Padlet ya, yang sudah disediakan di link grup diseminasi. Sudah saya kirim link Padletnya yang atas sendiri. Nih kita akan keyakinan kelas yang saya harapkan. Saya kasih waktu 2 menit untuk menambah di link Padlet yang sudah disiapkan. Diisi namanya boleh, paling atas itu diisi nama, terus kemudian keyakinan kelas yang bagaimana nih. Misalnya nih, oh maaf sampai dimakan. Ya. Kita bikin romantis santai saja deh. Sambil belajar digitalisasi deh Bu ya. Oh, sudah ada yang masuk nih dari Bu Retno. Keyakinan kelas yang saya harapkan adalah keyakinan yang dibuat bersama-sama dan telah disepakati semua anggota. Oke. Oh ini
harapannya keyakinan kelasnya bagaimana? Harapannya saat membuat keyakinan kelas itu bagaimana dengan siswa? Keyakinan kelas yang saya harapkan. Klik yang nomor kedua berarti harinya ya. Terus habis itu biarkan masuk sebentar, tunggu. Oh, ada Bu Afi sama Bu Oka. Harapannya siswa tidak hanya memahami keyakinan yang dibuat, tetapi dapat diterapkan. Ya. Ada lagi terus habis itu harapan keyakinan kelas yang saya harapkan adalah keyakinan kelas yang disepakati bersama tanpa adanya paksaan. Bu Sri, keyakinan kelas yang saya harapkan bisa terwujud sesuai dengan kesepakatan siswa. Bu Emi, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan anak-anak dapat menumbuhkan sikap berani dan disiplin secara sadar dan sukarela tanpa paksaan. Bu Nilo, keyakinan kelas yang saya harapkan yaitu dibuat bersama, disetujui dan bisa dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab. Bu Lasri, keyakinan kelas yang saya harapkan keyakinan yang telah kita buat bersama bisa dilaksanakan oleh siswa tanpa merasa tertekan dan terbebani sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan siswa. Bu Woro, keyakinan kelas yang saya harapkan sebagai pendidik di kelas terciptanya suasana kelas yang menyenangkan saat proses pembelajaran tanpa adanya tekanan. Terima kasih sudah memberikan pendapat tentang keyakinan kelas yang Bapak Ibu harapkan. Saya lanjutkan ya. Ini seperti di SDN 1 Kandungan ya, ini adalah keyakinan yang sudah dilaksanakan di kelas 2. Contoh keyakinan kelas di kelas 2. Disiplin, datang tepat waktu dan mengerjakan tugas tepat waktu. Tugasnya bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dengan sungguh-sungguh. Kalau tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Respect dan hormat pada guru, murid dan semua pegawai di sekolah. Kebersihan, jagalah kebersihan di kelas dan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Kerjasama, menjaga kekompakan dan saling bekerja sama. Semuanya menggunakan kalimat yang positif. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen di pendapat Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau dirinya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah urutan, tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah anak yang gagal, yang salah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah itu, setiap tindakan mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut, maka kita bisa menemukan cara memenuhi kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas telah tercapai dan tindakan sudah tervalidasi, maka anak setiap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi yang dia inginkan. Ini seperti video data yang terlambat sekolah, posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Nah, coba kita lihat contoh kasus menggunakan sudah menerapkan segitiga restitusi. Iya, cara. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu cara. Kenapa hari hari itu? Betul Pak, nggak banget. Oh berarti apa ya? Saya suka fitnah Pak. Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Nggak banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Sudah tahu ya Saya langsung ngatain Eka lah Pak. Nggak banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Pak atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, belum pernah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya nggak menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu tadi adalah contoh kasus menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menanyakan identitas. Ya, ada apa Reva kesini gitu. Terus Reva bertanya, membuat pernyataan tadi, diejek temannya dan lain sebagainya. Terus kemudian ada satu lagi video. Kasus pertama, Kaila datang terlambat ke sekolah dan langsung masuk kelas saat teman-temannya sedang berdoa. Kemudian Kaila langsung
restitusi. Ada 3 tahapan di sana tadi ya. Terus coba supaya lebih memahami tentang materi disiplin positif, coba berikan pendapat pada aplikasi Jabut yang sudah di-share di grup tadi. Ada pertanyaan, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang kedua video restitusi yang ditampilkan? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah sudah sesuai dengan segitiga restitusi? Yaitu yang pertama tadi identitas, menstabilkan identitas, terus habis itu kemudian yang kedua adalah memvalidasi, terus yang ketiga yaitu tentang keyakinan. Mungkin sudah ada waktu Oka, waktu April mungkin. Mau yang lain bisa dimakan dulu atau diminum. Oh ini sudah masuk ini durasi video yang disajikan Bu Hera sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Oh ya, jadi tahapan-tahapan yang disajikan di sana sudah sesuai ya. Ini Bu Afri. Sudah sesuai segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ya, Bu Oka, menurut saya dari video tersebut sudah apa ini? Menyelesaikan. Ya ini pangkalnya kecil ya. Menyelesaikan masalah sudah sesuai dengan langkah segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Ya mungkin kalau yang lain masih diinstal, bisa kita lanjutkan nanti ya. Terus kita lanjutkan materi berikutnya aja. Ya, ini adalah penutupnya. Mohon Bu Dwi, silakan. Itu tadi adalah paparan materi dari Bu Dwi, Dian Ayu Pasha, dan saya Wahyu Dwi Herawati. Dan sebelum kami berdua undur diri, ada sesi pertanyaan. Monggo Bu Dwi ambil mic-nya kalau bisa nanti menjawab sesi pertanyaan yang pertama. Saya buka. Siapa? Oh, ya monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan saya. Saya mau bertanya, apabila pada waktu pembelajaran tiba-tiba itu ada kejadian ya, anak-anak itu ada anak yang bertengkar di halaman, dan itu sudah menjadi tontonan teman-temannya yang kebetulan ada di situ. Kemudian ada guru datang, tetapi anak yang berkelahi tadi tidak mau diajak ke ruang tertutup untuk melakukan segitiga restitusi tadi ya, melakukan restitusi. Nah, kalau anaknya itu tidak mau diajak ke ruang tertutup, bolehkah melakukan restitusinya itu di ruang terbuka? Dan seberapa efektifnya apabila di ruang terbuka tersebut, apakah juga masih tetap efektif? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Itu saya juga mungkin saya ulang lagi ya Bu Retno pertanyaannya. Bagaimana jika kita melihat anak sudah berkelahi di depan dan sudah banyak temannya yang melihat, dan ketika kita berusaha mendamaikan, berdiskusi, mengajak berdiskusi di ruang tertutup ya, tetapi anak tersebut tidak mau, jadi kita selesaikan di luar dengan ada banyak orang. Nah, itu apa penerapan segitiga restitusi di ruang yang terbuka seperti itu efektif? Bagaimana, apakah lebih efektif di luar atau di ruang tertutup? Bagaimana Bu Hera, monggo? Saya coba menjawab, nanti bisa ditambahin sama Bu Dwi Ayu ya. Tentunya untuk menerapkan segitiga restitusi yang pertama itu adalah urut tahapannya, dari identitas, terus memvalidasi kesalahan, terus
kemudian menanyakan keyakinan kelas. Meskipun itu akan dilakukan, tetapi tidak mau dilakukan secara sendiri, boleh saja dilakukan di tempat terbuka sesuai kondisi yang terjadi pada anak tersebut. Mungkin itu monggo ditambahin Bu. Sudah dijelaskan oleh Bu Ira, intinya bisa saja entah itu di ruang terbuka, entah itu di ruang tertutup, akan tetapi langkah segini dari institusi itu tetap dijalankan dengan urut. Asalkan langkah institusi dijalankan dengan urut dan siswa mau bersama-sama diajak untuk menyelesaikan secara bersama dan mencari solusinya dengan baik, itu tetap efektif. Bu Retno, terima kasih. Jawaban dari itu mungkin pertanyaan pertama. Mungkin ada pertanyaan satu lagi ya Bu Inge. Oh ya, dari Bu Tessa, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, tadi kan peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Saya mau bertanya, mengapa peraturan kelas itu diganti dengan keyakinan kelas? Mengapa dan apa perbedaannya? Terima kasih. Yang mungkin begini menjawab lebih dahulu. Oh ya, Kenapa kok keyakinan? Selama ini kan kita tahu peraturan kelas, peraturan sekolah gitu ya. Kenapa sekarang lebih dari keyakinan kelas? Semisal begini, ada peraturannya begini, yang tidak memakai helm dilarang berkendara di tempat lalu lintas yang ramai. Karena apa kira-kira? Untuk keselamatan, ya. Terus habis itu dulu pas waktu pandemi yang tidak memakai masker tidak boleh masuk atau berkerumunan, itu juga karena apa? Alasan kesehatan, ya, karena juga keselamatan kita. Jadi keselamatan itu bagian keyakinan universal. Tadi ada dijelaskan kalau buku itu adalah kebutuhan keyakinan universal, ya, salah satunya adalah kesehatan, terus keselamatan gitu ya. Jadi itu lebih, kalau keyakinan kelas itu lebih ke abstrak, menyeluruh, sedangkan peraturan itu lebih terperinci, ya. Jadi kalau peraturan itu anak itu lebih didikte, ya, bisa saja ini dilakukan, tetapi kalau tidak ketahuan nanti di hukum, kalau tidak dilakukan nanti tidak ketahuan nanti dilakukan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan dengan konsekuensinya itu timbul dari diri kita sendiri, dari eksternal, insya Allah nanti untuk jangka depannya, untuk jangka pendek dan panjangnya itu lebih bagus, lebih positif itu jika keyakinan kelas dibanding dengan peraturan kelas. Mungkin betul. Terima kasih Bu Ira. Untuk keyakinan dan peraturan kelas, kenapa keyakinan kelas? Coba untuk peraturan sendiri, peraturan itu kalau di kelas siapa yang membuat? Guru. Harus diketahui Bapak Ibu bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Sementara ketika kita membuat hanya dari satu sisi kita saja, keinginan kita, aturan yang dibuat oleh kita sendiri. Sementara ketika keyakinan kelas kita membuat bersama-sama dengan siswa, dengan memahami ini kebutuhan siswa yang seperti apa, dengan beraneka ragam, siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kita bisa sama-sama memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi sifatnya kita membuat secara bersama-sama dan tidak memaksa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu adalah jawaban dari kita berdua. Gimana putusan? Alhamdulillah. Ya, kita buka satu lagi atau sudah? Sudah aja ya. Ya, alhamdulillah ya. Itu tadi hasil pengajian dari kami. Ya. Ini ada tambahan sedikit dari Buku monggo. Maaf untuk tambahan tadi Bapak Ibu, untuk Belasri ya. Kita itu sebenarnya boleh memberikan reward atau penghargaan kepada anak. Akan tetapi reward itu
ada yang jenisnya dua jenis. Yang pertama ribet efektif dan tidak efektif. Bila ribet itu efektif bila diberikan bisa dalam bentuk yang sederhana saja. Contohnya berupa ucapan atau pujian, atau bisa juga berupa tepuk tangan itu. Tetapi yang tidak efektif itu apabila kita memberikan reward berupa barang. Kenapa barang? Karena anak cenderung nanti akan meminta lagi, oh dia melakukan sesuatu karena aku akan dapat itu. Jadi di dalam hatinya itu tertanam bahwa dia akan melakukan sesuatu dan mendapatkan imbalan dari sesuatu itu. Jadi itu akan nanti kebentuk dan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk anak. Selain itu juga dengan bentuk barang, kreativitas kurang Bapak Ibu, karena mereka melakukan sesuatu atas dasar akan mendapatkan sesuatu itu. Dan pastinya Bapak Ibu juga setiap kali mendapatkan memberikan barang pasti sekali dua kali oke lah. Tapi nanti kelamaan merasa keberatan nggak Bapak Ibu? Iya, jadi selain memberikan dampak yang tidak baik untuk siswa, juga akan memberatkan kita sebagai guru. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi mari memberikan penghargaan yang selayaknya, yang sederhana tetapi bisa menumbuhkan jiwa kreativitas anak kita. Ya itu jawaban yang brilliant dari Budi, Ayu dan Pasya. Kenapa kok tidak? Maaf, ada dua macam materi, jadi bisa dilakukan, tetapi ada dua jenisnya. Yaitu mungkin sebelum kami tutup, kami berdua akan membacakan ya. Ini adalah kesimpulan hasil diseminasi kita. Monggo bareng-bareng kita. Guru, jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memaknainya guna bekal kehidupan mereka. Pengetahuan yang baik itu dan manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Ki Hajar Dewantara. Ya, itu tadi hasil diseminasi dari Budi Ayu dan Pasya dan saya sendiri Wahyu Herawati. Apabila ada kurang lebihnya, kesalahan kami berdua mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat, ya, guru penggerak Indonesia Maju. Kami berdua penyaji kalau banyak salah mohon maaf, dan kami berdua undur diri, dan selanjutnya kami serahkan ke moderator lagi. Tetapi sebelumnya gimana Bu? Ada semangatnya sama-sama ya Bapak Ibu. Nanti saya dengan Bu Ira dan guru penggerak, Bapak Ibu tergerak, bergerak, menggerakkan. Gitu nih Bapak Ibu. Ya, semuanya 1, 2, 3. Guru penggerak. Demikian tadi penyajian diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan Ibu Dwi Ayu Dian Pasha dan Ibu Wahyu Dwi Herawati. Semoga dengan paparan materi yang telah disampaikan mereka berdua bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita untuk bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Acara selanjutnya yaitu penutup. Saya Ibu Emi Suryanayati selaku moderator pada acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara diseminasi ini banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.